Halo YouTube, dalam video ini kita akan melanjutkan perjalanan kita dari kota Bukit Tinggi menuju kota Bogor. Pada part 1 sebelumnya kita sudah menempuh perjalanan sejauh 190 km, yaitu dari kota Bukit Tinggi sampai ke rumah makan Omega yang ada di Gunung Medan, Kabupaten Damastraya. Pada video part 2 ini kita akan melanjutkan perjalanan dari rumah makan Omega Gunung Medan ke Kabupaten Banyuasin yang ada di dekat kota Palembang atau sekitar 572 km lagi. Pada pukul 4 sore lewat 11 menit, bus Palala yang saya gunakan meninggalkan rumah makan Omega Gunung Medan, Damastraya. Sebagai informasi, rumah makan Omega ini sendiri sudah berdiri dari tahun 1976. Arti dari rumah makan Omega ini yaitu rumah makan usaha menambah gaji. Pada video part 2 ini, saya akan lebih banyak mensenyapkan suara audio dari video yang saya rekam, dikarenakan operator bus lebih banyak memutar musik di kabin bus. Semoga video ini dapat memberikan informasi kepada teman YouTube yang menonton video ini. Sesaat lagi kita akan melintasi puncak Gunung Medan yang ada di Kabupaten Damastraya. Untuk bus Palala ini di sepanjang perjalanan di Pulau Sumatera tidak perlu lagi berhenti atau mengisi solar di SPBU dikarenakan tangki bahan bakarnya yang sudah sangat cukup sampai ke Pulau Jawa. Dikarenakan jalanan dari Kecamatan Gunung Medan, Kabupaten Damastraya ini sampai ke perbatasan Sumbar nanti jalannya lebih banyak yang rusak, maka bus ini tidak melaju terlalu cepat demi menjaga kenyamanan penumpang. Di daerah Kabupaten Damastraya ini sendiri, dari semenjak kita masuk ke daerah Sikabau, Sitiung sampai ke Sungai Rumbai ini nanti akan banyak kita temukan pohon kelapa sawit di sepanjang perjalanan. Pukul 5 sore kurang 15 menit kita sudah sampai di Sungai Rumbai, namun jalanannya masih banyak yang rusak. Di sepanjang perjalanan di Sungai Rumbai ini benar-benar dipenuhi debu-debu yang berasal dari jalan yang rusak. Namun karena bus Palala yang saya gunakan sudah menggunakan kaca mati atau kaca full, jadi debu-debu yang berasal dari jalan tidak sampai ke kabin bus. Dahulunya ketika bus Sumatera Barat masih banyak yang menggunakan bus non-AC, maka apapun debu yang ada di jalan akan sampai ke dalam kabin bus. Jadi di kulit kita akan lebih banyak debu-debu yang lengket. Bahkan jika ada bau karet atau bau getah atau bau sawit yang berasal dari luar, kita akan ikut merasakan baunya. Saat ini semua bus Sumbar sudah menggunakan bus AC dan juga dilengkapi dengan pewangi ruangan untuk di kabin bus. Ini tentu lebih baik untuk penumpang yang membawa keluarga seperti orang tua, anak bayi atau anak-anak yang masih kecil. Sekitar 1 km lagi kita akan sampai di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Sebelum pukul setengah 6 sore, bus Palala ini sudah memasuki Provinsi Jambi dan bus Palala ini cenderung melaju lebih cepat dikarenakan jalanan yang lebih mulus.
Untuk jalanan di Provinsi Jambi ini sendiri, khususnya dari Kecamatan Jujuhan sampai Simpang Muara Bungo Jambi, kita akan menemukan jalan yang cenderung banyak lurus dan sedikit bergelombang. Ditambah dengan intensitas kendaraan yang sempit sehingga bus Palala ini bisa dipacu dengan kecepatan di atas 80 km per jam. Sebelum pukul 6 sore, bus Palala ini sudah memasuki Terminal Kota Muara Bungo berbarengan dengan bus NPM Sultan Kelas. Untuk saya sendiri terakhir kali menggunakan bus NPM ini yaitu pada tahun 2012, yang mana saat itu masih ada bus NPM non-AC toilet. Saat itu saya naik dari Pelabuhan Merak sampai ke Kota Bukit Tinggi dengan tarif hanya 100.000, namun harus duduk di atas kerat teh botol. Untuk bus NPM sendiri, khusus yang eksekutif, masih ada yang menggunakan jalur lintas lama atau jalur lintas tengah Sumatera. Yang mana di lintas tengah Sumatera tersebut, bus akan melintasi Kota Bangko, Kota Sarolangun, Kota Lubuk Linggau, Kota Muara Enim, Kota Martapura, Kota Bumi, dan Kota Bandar Lampung. Namun saat ini sudah tidak ada lagi bus NPM non-AC yang digunakan oleh armada bus NPM. Padahal di zaman saya, bus NPM non-AC adalah salah satu bus favorit anak muda yang merantau di Jabodetabek. Namun karena perubahan tren, akhirnya NPM meniadakan bus non-AC toilet. Bagi saya sendiri, bus NPM non-AC memiliki sebuah kenangan yang mana pada saat itu penumpang bus NPM non-AC sendiri semuanya adalah laki-laki yang masih muda. Sehingga di perjalanan kita bertemu dengan teman-teman baru yang sesama merantau di Jabodetabek. Dari informasi yang saya dapat, kedepannya bus NPM juga akan melayani trayek dari Jakarta menuju Bandung. Di Kecamatan Batin 2 ini, saya mulai menemukan jalan yang berlubang tidak sebagus jalanan di Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo Jambi. Namun karena intensitas jalan yang tidak terlalu padat sehingga operator bus bisa menghindari lubang yang banyak di Kecamatan Batin ini. Saat ini kita berselisih jalan dengan bus ANS yang berasal dari Jabodetabek. Sepertinya karena ada kendala atau masalah di jalan sehingga bus ANS-nya terlambat masuk ke Provinsi Sumatera Barat. Sebelum waktu azan maghrib, bus Palala ini sudah sampai di Masjid Simpang Babeko, Kecamatan Batin 2, Kabupaten Bungo. Sebelumnya, bus Palala ini adalah bus paling awal yang sampai di Masjid Simpang Babeko. Pada pukul 7 malam, bus Palala ini kembali melanjutkan perjalanannya menuju Jabodetabek. Tidak lama lagi kita akan sampai di daerah Sungai Alai, Kabupaten Tebo, Jambi. Dari informasi yang saya dengar dari operator bus,
Saat ini di Kecamatan Sungai Alai di Kabupaten Tebo sedang ada demonstrasi dari driver truk terkait pembatasan operasional kendaraan truk boleh melintasi jalan umum. Demonstrasinya sendiri dilakukan driver truk dengan cara menutup jalan dari arah kota Muara Bungo menuju Kecamatan Muara Bulian, Provinsi Jambi. Saat ini banyak bus sumbar yang sedang terkena macet di demonstrasi Kecamatan Sungai Alai Kabupaten Tebo. Namun juga banyak bus yang berhasil melewati kemacetan tersebut dengan cara melawan Proboden. Sesaat lagi kita akan masuk ke daerah pusat pemerintahan Kabupaten Tebo, yaitu di daerah Sungai Alai. Di depan saya melihat sudah ada driver truk yang berencana untuk ikut demonstrasi di Kecamatan Sungai Alai. Tidak lama lagi kita akan melintasi area demonstrasi driver truk tambang. Namun karena alasan keamanan ditambah banyak petugas yang sedang berjaga untuk mengamankan demonstrasi, sehingga saya tidak bisa menayangkan video demonstrasinya. Saat ini kita sudah sampai di Kecamatan Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah, yang mana kita sudah berhasil melewati daerah demonstrasi sopir truk tambang yang ada di Kecamatan Sungai Alai, Kabupaten Tebo. Sebagai informasi kepada penonton YouTube, jika melewati daerah Pelayang ini sampai Kecamatan Muara Bulian nanti, sebaiknya mengemudi kendaraan secara bersama-sama atau berkonvoi. Karena di daerah ini sering terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh anak-anak muda. Dari informasi yang saya dapat, anak-anak muda di sini melakukan pelemparan batu karena faktor kenakalan remaja, atau juga ada yang merasa kesal atau dendam dengan driver bus yang mengemudi secara cepat dan cenderung membahayakan warga sekitar. Di daerah Pelayang ini sampai ke daerah Muara Bulian nanti, kita hanya menemukan pohon sawit di sepanjang perjalanan. Dan di sepanjang perjalanan benar-benar tidak ada penerangan jalanan umum. Jadi driver bus hanya mengandalkan lampu dari
kendaraan atau lampu dari bus ini. Pukul setengah 10 malam kita sudah sampai di daerah Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Saat ini bus Palala konvoi dengan bus AINS yang ada di depan. Setelah saya perhatikan, sepertinya driver bus Palala ingin memacu bus AINS yang ada di depan. Namun bus AINS yang ada di depan juga melaju dengan cepat, sehingga driver bus Palala belum menemukan waktu dan momentum yang tepat untuk memacu driver bus AINS. Jika bus AINS depan menyalakan lampu sen kanan, itu artinya bus AINS tidak menyarankan kita untuk memacu busnya. Dan juga itu berarti bus AINS ingin menjadi tombak dan menjaga bus Palala yang ada di belakang. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Di sini driver bus Palala tinggal mengikuti jejak roda dari bus AINS untuk menghindari jalan yang sedang rusak. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Jika bus AINS di depan menyalakan lampu sen kanan, itu artinya bus Palala bisa mengikutinya dan memacu kendaraan yang ada di jalan. Namun jika bus AINS depan menyalakan lampu sen kiri dan memacu kendaraan yang ada di jalan, itu berarti bus AINS tidak menyarankan bus Palala untuk mengikuti jalannya, karena bisa berbahaya untuk bus Palala. Itu adalah salah satu kode atau bahasa komunikasi yang digunakan driver bus Sumatera yang ada di Sumatera Barat.
Beberapa kali bus Palala mencoba untuk mengovertake bus ANS dan bergantian menjadi tombak. Namun karena tidak memungkinkan, bus Palala tetap berada di belakang bus ANS. Beberapa kali saya lihat bus ANS sering membantu bus Palala untuk dapat memacu kendaraan di jalan dengan aman dengan cara membukakan jalan dan juga dengan menombak kendaraan berlawanan. Setelah beriringan atau berkonvoi selama 2 jam, yaitu dari pukul setengah 10 malam sampai pukul setengah 12, maka di simpang tol Pijowan Tempino, driver bus Palala memberikan isyarat kode klason sebagai tanda terima kasih kepada bus KNS yang telah menjaganya selama di perjalanan. Untuk bus Palala ini sendiri nanti akan beristirahat di rumah makan Simpang Raya Pijowan. Berbeda dengan bus ANS yang memilih untuk beristirahat di rumah makan wisata Minang Muara Bulian Jambi. Untuk bus yang berhenti di rumah makan Simpang Raya Pijowan diantaranya yaitu bus Palala, bus MPM, bus NPM, bus Al-Hijrah, bus Nior, dan bus Yuanda Prima. Untuk rumah makan Simpang Raya Pijowan ini banyak menu yang tersedia, diantaranya ada Indomie rebus, sate padang, nasi goreng, dan nasi padang pada biasanya. Informasi kepada pengemudi kendaraan pribadi, jika melihat ada truk yang terparkir di rumah makan tersebut, itu sebagai tanda bahwa masakan di rumah makan tersebut enak. Pada kesempatan kali ini saya lebih memilih untuk memesan Indomie rebus untuk menghangatkan badan yang sedang dingin di malam hari di daerah Pijowan Tempino, Jambi. Dari informasi yang saya dapat dari penumpang bus, untuk harga Indomie rebusnya yaitu 18.000, sate padangnya 22.000, dan nasi gorengnya juga 22.000. 3 menu ini menurut saya lebih cocok untuk dimakan di kondisi tengah malam seperti ini. Untuk pembayarannya di rumah makan Simpang Raya ini bisa menggunakan cash, transfer, dan juga bisa menggunakan QRIS. Dan untuk air panas di rumah makan Simpang Raya ini disediakan secara gratis. Sekarang waktunya makan Indomie rebus. Ayo Pak, udah kenyang Pak? Makan Indomie apa ya Pak? Pukul 12 malam tepat, bus Palala keluar dari rumah makan Simpang Raya Pijowan dan kembali melanjutkan perjalanannya dengan masuk ke tol Tempino, Jambi. Pada rute perjalanan ini, bus Palala dikemudikan oleh driver bus yang lebih muda dan cenderung tidak terlalu suka dengan suara musik yang diputar di kabin bus, sehingga saya bisa menampilkan suara audio dari video yang saya rekam di dalam bus. Belum tidur. Belum tidur kamu, ha?
Sebagai informasi, bus Palala ini karena memiliki 2 sumbu roda, itu artinya bus Palala ini tergolong dalam kendaraan golongan 1 di pintu tol. Cowok cewek nak tu? Cewek lah. Cewek. Ya. Ha? Ada ada. Lalu dia gua pak. Dia nampak ya gua tu. Dia lagi lah. Dia berapa ini? Apa apa lagi? Dia lagi lah. Bang untuk jual lah. Sebagai pembelajaran untuk kita semua, bersyukurlah kepada teman YouTube atau penonton YouTube yang menonton video ini jika bekerja atau berusaha yang tidak memisahkan antara pekerjaan dengan keluarga atau anak kita yang ada di rumah. Dari percakapan saya dengan driver bus Palala ini, saya memetik pelajaran. Driver bus Palala ini tidak bertemu dengan anaknya selama 5 bulan hanya untuk mencari rezeki di perjalanan bersama bus Palala. Salah satu penyebabnya yaitu keluarga atau istri dan anak dari driver bus ini berdomisili di kota Solo yang jaraknya sekitar 6-8 jam dari kota Jakarta. Bagi teman YouTube yang menonton video ini yang merasakan bagaimana rasanya harus berpisah dengan keluarga untuk waktu yang lama demi mencari rezeki, saya paham itu bagaimana rasanya. Semoga dengan begitu besarnya perjuangan dari driver bus ini bisa memberikan keberkahan untuk keluarganya. Sekarang kita sudah masuk kembali ke jalan nasional, yaitu di Jalan Lintas Timur Sumatera, lebih tepatnya di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Dari daerah Harmoko, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin ini sampai ke kota Palembang jaraknya sekitar 200 km lagi atau sekitar 4-5 jam perjalanan jika lancar. Di sini driver bus Palala memiliki sebuah target, yaitu harus sampai di daerah kota Palembang sebelum masuk azan subuh, karena jika sudah lewat dari azan subuh intensitas jalan akan lebih macet dan akhirnya bisa telat masuk ke jalan tol Sumatera di Keramasan dan akhirnya juga bisa berdampak kepada telatnya sampai di Pulau Jawa.
dikarenakan mata mulai mengantuk, akhirnya saya sempat tertidur sekitar 1-2 jam dan ternyata kita sudah sampai di daerah Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Di daerah Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa ini bus Pelala akan berhenti di Masjid Al-Muhajirin yang ada di Jalan Lintas Timur Sumatera. Dan bus Pelala ini juga bus yang pertama kali sampai di Masjid Al-Muhajirin ini. Pak tolong ya Pak. Pak, dia tolong Pak. Geser bungkus ya Pak. Yang guna ke belakang Pak. Tolong ya Pak. Deh, macam je Pak. Belum jam 5 pagi, penumpang bus Pelala sudah menyelesaikan salat subuh, namun beberapa di antaranya masih banyak bus Sumbar yang baru sampai di Masjid Al-Muhajirin ini. Di Masjid Al-Muhajirin ini juga banyak pedagang yang berjualan seperti menjual sate, menjual nasi goreng, dan juga ada yang menjual gorengan. Terima kasih kepada teman YouTube yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Video selanjutnya kita akan lanjutkan di video part 3 dari Kabupaten Banyuasin sampai ke Pulau Jawa. Terima kasih kepada teman YouTube. Jika teman YouTube suka dengan video ini, silakan klik subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih.